Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 15 Agustus 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur atas hari baru yang Kau curahkan pada kami. Terima kasih atas napas kehidupan yang Kau limpahkan pada kami. Bantulah kami hari ini agar mampu menggantungkan hidup kami hanya padamu, dan hidup berbagi dan menjadi berkat, khususnya bagi mereka yang berkekurangan dan menderita. Buatlah kami selalu mendengarkan tuntunan-Mu. Kami mohon semuanya ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, menjadi orang yang suka memberi atau menolong orang lain tidaklah mudah. Apalagi menolong orang yang berkekurangan, orang miskin. Mengapa saya katakan demikian? Karena seringkali yang terjadi adalah kita manusia menciptakan begitu ragam alasan agar kita tidak berbuat demikian. Kita tidak hidup berbagi, kita tidak menolong orang-orang miskin pada khususnya. Misalnya, dengan alasan kita juga masih membutuhkan, padahal tidak ada ruginya juga berbagi dalam kekurangan, bukan? Atau misalnya, mereka kan juga masih kuat bekerja, harus bisa juga kerja dong. Padahal alasan sebenarnya adalah kita enggan memberi. Dan masih banyak ragam alasan lainnya yang bisa kita tambahkan sendiri. Singkatnya, tidak mudah untuk berbagi atau memberi kepada orang, baik yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang berkekurangan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini ada seseorang yang bertanya kepada Yesus soal perbuatan baik apa yang harus dia buat untuk memperoleh hidup kekal. Dia sepertinya mau mencoba Yesus, karena dia sudah mengikuti dan menjalankan 10 perintah Allah. Kelihatannya dia sempurna, sepertinya dia sempurna.
tetapi tidak untuk Yesus. Masih ada yang kurang dari orang ini, yaitu dia tidak, atau lebih tepatnya belum bisa hidup berbagi atau hidup memberi sesuatu bagi orang miskin. Dia melakukan semua perintah Allah, tapi sepertinya tidak tulus. Mengapa? Karena dia melekat dengan harta yang dia punya. Dia diikat oleh keegoisannya. Dia hanya ingat dirinya dan tidak sesama di sekitarnya. Jangan sampai dia berbohong pada Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku, persoalannya ada di situ, bahwa apa yang dia buat, bahkan menuruti 10 perintah Allah, tidaklah datang dari ketulusan hati. Sepertinya dia terpaksa melakukan itu. Seandainya tidak terpaksa, hemat saya pasti dia juga akan dengan tulus dan ikhlas mengiyakan apa yang Yesus minta, yaitu berbagi apa yang lebih padanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pesan Injil ini saya kira jelas buat kita para murid Yesus zaman ini. Hidup berbagi itu tidak perlu tunggu sampai kita kaya dahulu. Hidup berbagi itu adalah soal ketulusan. Ketulusan dalam berbagi, ketulusan dalam berbuat baik. Memberi dengan tulus, berbuat baik dengan tulus. Saya ingat ada seorang sahabat katakan demikian, apa yang kami punyai sekarang adalah titipan dari Tuhan, Romo. Segala kekayaan kami adalah titipan Tuhan. Kami harus juga bisa berbagi dengan mereka yang berkebutuhan, walaupun sedikit. Bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi soal kerelaan dan ketulusan untuk berbagi. Pentingnya kita tidak egois. Pentingnya kita tidak melekat pada harta duniawi. Kita hanya melekat pada harta surgawi, yaitu kasih atau cinta. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari kita lekatkan dan ikat diri kita pada firman Tuhan Yesus. Biarkanlah firman Tuhan itu menguatkan dan memampukan kita untuk tidak ragu berbagi, memampukan kita untuk tulus memberi apapun itu, bahkan senyum atau ucapan sapaan kita. Semoga kita tidak egois dan tidak hidup melekat pada harta. Semoga akhirnya nanti kehidupan kekal menjadi milik kita karena kebaikan hati kita yang tulus, yang datangnya dari tuntunan firman Tuhan sendiri. Amin. Mari kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.